Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Lady Flara. Saya dari Pendidikan Fisika 6B. Nah, saya dari kelompok 8. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang metode terbuka, yaitu yang terdiri dari iterasi satu titik sederhana dan juga Newton-Raphson. Nah, akan tetapi di sini saya akan lebih menspesifikkan, yaitu saya akan mempresentasikan tentang metode dua grafik yang merupakan bagian dari iterasi satu titik sederhana. Nah, metode dua grafik. Nah, di sini dijelaskan bahwa metode dua grafik yaitu metode yang digunakan untuk membuat grafik pada MATLAB yang terdiri dari dua persamaan atau lebih. Nah, di sini grafik atau plot juga grafik disebut juga dengan plot pada MATLAB. Nah, berfungsi untuk merepresentasikan data sehingga lebih mudah untuk dilihat secara keseluruhan. Nah, cara membuat grafik di MATLAB ini sangat beragam. Nah, secara umum terdapat dua jenis plot, yaitu plot 2 dimensi dan plot 3 dimensi. Pada MATLAB, untuk membuat plot 2 dimensi, kita dapat menggunakan perintah plot yang dapat diformulasikan dalam vektor X dan Y. Nah, vektor X dan Y mempunyai ukuran yang sama, di mana vektor X merupakan sumbu horizontal dan vektor Y merupakan sumbu vertikal. Nah, tapi di sini kita akan membuat grafik yang dua dimensi, yang dari dua persamaan atau tiga persamaan. Ini contohnya, saya ambil contoh untuk perhitungan manual atau perhitungan yang sederhana, yaitu dari sistem persamaan linear dua variabel. Di sini dimiliki atau diketahui 2x plus y sama dengan 4 dan x plus y sama dengan 3. Nah, ditanyakannya, kita harus menyelesaikan kedua persamaan ini dengan metode grafik. Nah, ini cukup sederhana karena kita tinggal memasukkan nilai x. Nah, apabila nilai x-nya 0, maka diperoleh nilai y-nya 4. Nah, apabila nilai x-nya 2, maka akan diperoleh nilai y-nya 0. Maka didapat titik koordinatnya yaitu 0,4 dan 2,0. Begitu juga dengan x plus y sama dengan 3. Apabila nilai x-nya 0, maka nilai y-nya 3. Dan apabila nilai x-nya 3, maka nilai y-nya 0. Diperoleh titik koordinat x, y yaitu 0,3 dan 3,0. Lalu apakah kita bisa menyelesaikan jenis persamaan lain? Nah, misalnya yang rumit itu persamaan trigonometri ya. Nah, kita bisa menyelesaikan persamaan trigonometri tersebut menggunakan MATLAB. Nah, jadi kita bisa tahu grafiknya seperti apa. Nah, ini grafik yang dihasilkan dari persamaan linear tadi. Nah, ini adalah program MATLAB untuk persamaan 3 persamaan dari persamaan trigonometri. Seperti ini. Kita juga di MATLAB bisa mengatur bentuk garisnya, bentuk warna dari garisnya. Contoh nih, B strip ini kan B berarti blue, berarti garis yang ini akan berwarna biru dan strip seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke program MATLAB-nya. Ini adalah program MATLAB untuk yang 3 persamaan. Nah, sebelum kita memasukkan programnya, kita harus menyisipkan terlebih dahulu di paling atasnya itu yaitu clear dan CLC. CLC ini itu berfungsi agar kita nanti itu bisa membersihkan kembali data di common window di sini. Nah, kita masukkan nilai x, lin path,
0,2 kali pi, 100. Nah, di sini nilai pi-nya itu adalah 3,14. Nah, dan 100-nya ini adalah jumlah kolom. Kita lihat di sini, jika kita ingin mengetahui nilai X-nya, enter. Nah, kita bisa lihat di sini hasil nilai X-nya dimulai dari angka 0 dan memiliki 100 kolom. Ini hasil perkalian dengan 3,14 ya. Nah, kita bersihkan lagi saja. Nah, di sini saya masukkan nilai Y1-nya sin X, nilai Y2-nya cos X, dan nilai Y3-nya sin X plus 1. Nah, kita masukkan satu persatu di sini. Figur di sini untuk memisahkan grafik persamaan ke-1, kedua, ataupun ketiga. Jadi untuk misalkan grafik satu dengan yang lainnya. Nah, di sini juga kita bisa mengatur warna dari garis setiap persamaannya. Misalkan B di sini adalah biru ya. Kemudian G atau grand, dan juga bentuknya. Nah, ini yang terakhir adalah judulnya, judul dari setiap plotnya. Nah, dari program ini maka akan dihasilkan grafik seperti ini. Nah, ini kenapa putus-putus? Karena kita memasukkan di sini kodenya yaitu B garis putus-putus. Jadi ini akan menyesuaikan. Nah, kita lihat. Nah, mengapa hasilnya ada beberapa grafik? Karena kita ingin mengetahui perbedaan warna pada setiap ininya nih, sesuai dengan programnya. Nah, untuk grafik yang kita beri nama ini, maka menghasilkan grafik yang ini. Yang mana ya? Nah, ini adalah grafik dari persamaan yang ini, dari program yang ini, dan kita beri nama titel, maka akan masukkan nama seperti ini. Nah, ini contoh dari figur 1 ya, apabila kita ingin memisahkan. Terus gimana kalau kita pengen lihat grafik kedua? Ya tinggal masukin aja ininya, ganti jadi Y2 gitu. Nah, untuk figur 1 berarti dihasilkan grafik yang ini, hasilkan seperti ini. Jadi memisahkan, jadi grafiknya itu nggak bersatu masing-masing gitu. Seperti itu bentuk grafik untuk 3 persamaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik dari 2 persamaan. Nah, di sini programnya cukup sederhana. Apabila kita ingin mengetahui grafik dari 2 persamaan saja, yaitu cukup variabel Y1 dan Y2-nya. Kenapa ini langsung seperti ini? Karena kita kan nggak pengen mengetahui bentuk grafik dari setiap persamaannya ya, jadi nggak usah pakai figur gitu. Nah, jangan lupa paling atas pakai clear dan CLC biar nantinya bisa dibersihkan lagi. Nah, kita lihat hasilnya. Ini tadi tuh udah ada hasilnya. Ini.
Nah, jadi kalau dari dua persamaan otomatis nanti ini sama yang tadi ya, yang satu persamaan. Nah, kita tutup dulu, coba grafik yang lainnya. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan dari persamaan ini. Nah, terlihat hanya ada dua garis, berarti ya dua persamaan, yaitu Y1 sin X dan Y2 nya cos X. Seperti itu. Ini hasil grafiknya. Nah, kalau kita pengen tahu nih nilai Y1-nya berapa sih, kita klik aja di sini. Nah, ini adalah nilai dari Y1-nya. Nilai dari Y1-nya. Terus kita pengen tahu ini nilai dari Y2-nya berapa sih? Langsung aja ketik Y2, enter, keluar. Terus kalau nilai dari X-nya sendiri gimana? Nah, kita juga bisa tahu ya, tinggal pencet X aja gitu. Itu kita bersihkan dulu saja. Nah, kalau ini adalah nilai dari X-nya yang terdiri dari 100 kolom. Nah, ini adalah program menggunakan aplikasi MATLAB ya, untuk persamaan. 2 persamaan dan 3 persamaan. Yang ini 2 persamaan, yang ini 3 persamaan. Lalu bagaimana jika kita ingin menghitung secara manual? Bisa juga, yaitu menggunakan Excel. Kenapa saya menggunakan Excel? Agar tidak terlalu menyulitkan ya. Karena di sini kalau di Excel kita bisa langsung memasukkan rumus-rumusnya. Nah, tadi kan sebelumnya, nah ini adalah nilai sudutnya. Misalkan kita menggunakan sudut istimewa, yaitu dimulai dari 0. Kita masukkan 0 di sini. Nah, kemudian untuk nilai 15 ini kita menggunakan rumus, yaitu A6 plus 15, atau nih A6 dari sini plus 15. Nah, setelah itu kita tinggal tarik ke bawah seperti itu. Maka hasilnya akan mengikuti pola dari rumusnya. Nah, kemudian untuk nilai sin X-nya, di sini kita menggunakan rumus sin sama dengan sin kurung buka radians kurung buka A6. A6 itu yang ini ya, yang X sudut 0, A6 kurung tutup. Kita enter. Nah, akan menghasilkan, kita tarik ke bawah, akan menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian rumus dari cos-nya sendiri yaitu seperti ini, sama kayak tadi, cuma awalnya ganti pakai cos gitu. Jadi cos sama dengan cos kurung buka radians kurung buka A6 kurung tutup menghasilkan nilai seperti ini. Dan nilai sin X plus 1-nya seperti ini. Nah, sin sama dengan radian, karena kan ini X plus 1 berarti A6 ditambah 1 sama dengan, atau enter menghasilkan nilai segini, dan kita tarik ke bawah maka menghasilkan nilai segini sampai sudut 180. Nah, bagaimana buat menghasilkan grafik ini? Nah, grafik ini dihasilkan ketika kita mengklik insert. Nah, kita sebelumnya blok dulu ini semua. Kita blok ini ke sini. Kemudian kita klik insert. Nah, kita ke jenis grafik line. Nah, grafik line tapi yang 3D, yang 3D.
yang 3D. Jadi grafik line yang 3D. Biar apa, yaitu